Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Kapita Truth. Dalam kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah berita yang sedang viral ya beberapa hari ini, yaitu mundurnya salah seorang staf khusus milenial Presiden Jokowi yang bernama Adamas Belva Shah Devara. Namanya ini keren, susah kita mengingatnya juga ya. Kita kedatangan seorang tamu ya, yaitu Bung Muhammad Taufik Hidayat. Pakai Tanjung. Pakai Tanjung. Ini nggak kita persoalkan ya? Nggak usah, jangan. Ampun. Baik ya. Kita ini kan di Medan ya. Kotanya para ketua. Para ketua. Meskipun kita berdua juga sebenarnya punya jabatan sebagai ketua. Ketua kelas. Di video ini kita tidak akan menggunakan istilah ketua. Ya, tapi kita menggunakan istilah Bung. Biar lebih akrab dia ya. Biar lebih akrab dan lebih Medan. Ini Medan Bung. Ini Medan Bung. Bung Taufik. Ya siap Bung Randy. Ya, kita kan sudah tahu viralnya berita belakangan ini soal staf khusus milenial Presiden Jokowi yang mengundurkan diri. Oke. Ya, yang namanya tadi agak susah menyebutnya, tapi kita sebut saja namanya Mawar. Sebenarnya apa yang terjadi, Bung Taufik, sehingga salah satu staf khusus milenial Presiden Jokowi itu akhirnya mengambil keputusan untuk mengundurkan diri? Yang pertama yang harus sama-sama kita ketahui bahwasanya Belva merupakan CEO dari startup Ruang Guru ya. Yang mendapatkan atau terpilih atau dipilih menjadi mitra untuk menjalankan program prakerja dari pemerintah. Ini nilainya cukup fantastis. Jadi sekitar ada program kerja pemerintah. Program prakerja, kartu prakerja yang sedang digulirkan pemerintah, yang sedang dijalankan oleh pemerintah dengan beberapa mitra kerja, salah satunya adalah Ruang Guru yang dipilih. Jadi begini dia, yang namanya program pemerintah itu tidak dibenarkan secara etik maupun secara hukum dilakukan oleh pemerintah. Oleh orang yang terlibat di dalam pemerintahan. Kita nggak bicara orang, pemerintah. Karena seluruh orang yang sudah bernaung dalam pemerintahan itu disebut sebagai pemerintah. Dia harus menggunakan pihak ketiga. Ada pelanggaran kode etik di situ ya. Aplikasi Ruang Guru ini dimiliki oleh Belva yang hari ini sudah tergabung dalam sistem pemerintahan. Ini kan secara hukum juga salah. Secara hukum salah, apalagi secara etika. Begitu. Secara etika sudah pasti salah, kode etik sudah pasti salah, moral sudah pasti salah. Artinya jeruk makan jeruk kan nggak mungkin. Jeruk makan jeruk. Bukan Bika Ambon makan. Dua dapat dia sudah mendapatkan gaji dari negara, malah mendapatkan program juga yang menggunakan APBN, kan itu nggak boleh. Sehingga ada desakan dari netizen, dia akhirnya mundur. Bung Belva ini mungkin ditengoknya anggarannya sedikit jelas ini barang ini. Tapi sampai pada akhirnya masyarakat kita ya, warga plus 62 kan, mulai meributkan sampai akhirnya Belva sendiri mengundurkan diri. Apa tanggapan Bung Taufik tentang pengunduran diri dari Belva ini? Apakah ini ada dampaknya atau bagaimana? Kalau menurut saya pengunduran Belva ini biasa aja. Ya, tidak ada yang sesuatu yang spesial atau apa itu, nggak ada. Biasa spesial, nggak ada. Jadi kenapa harus kita bahas di sini kalau nggak spesial? Biasanya channel kita ini membahas sesuatu yang spesial. Oh iya, begitu. Jadi begini deh Bung. Kita melihat fenomena beberapa hari ini khusus media sosial ataupun apa lainnya, ada yang menganggap Belva ini melakukan tindakan Satria dengan mengundurkan diri. Dia itu sudah Belva ini kesatria mengundurkan diri. Tapi saya ingin mengajak penonton channel Kapita Truth ini untuk berpikir rasional, untuk mengubah perspektif cara berpikirnya. Apa yang dilakukan oleh Belva itu akan dilakukan oleh seluruh masyarakat jika dihadapkan dua opsi. Bung Randy, pilih mana? 5,6 T dengan 51 juta.
5,6 T lah. Itu 5,6 T itu kalau kita susun di studio kita ini nggak muat ini. Iya, apalagi untuk beli kerupuk satu komedan ini tenggelam. Makan kerupuk semua. Betul. Jadi itu tidak tindakan yang kesatria. Itu tindakan bukan orang yang gentleman. Kalau si Belva ini gentleman dan memiliki jiwa kesatria, dia dengan tegas menolak untuk bekerja sama menjalankan program prakerja dengan perusahaan yang dia pimpin. Dia tetap menjalankan amanah sebagai staf khusus milenial. Karena amanah ini 5 tahun. Betul. Selama Presiden masih memberikan kepercayaan sama beliau sebagai staf khusus milenial, dia harus menjaga amanah itu. Itu baru gentleman, itu baru kesatria. Oke. Seluruh dunia, bukan kita saja, memang sedang dilanda pandemi COVID-19. Ada orang-orang memang yang di luar sana, ya, bahkan yang punya jabatan tertentu memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadinya. Wah, luar biasa itu. Ini manusia-manusia semacam ini sudah layak ini masuk sinetron Rahasia Ilahi. Ini menjadi pembelajaran penting bagi kita bahwa kita ini punya moral, ya. Kita punya moral, kita punya Tuhan, ya. Bagaimana mungkin di tengah kesulitan kehidupan masyarakat ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan jabatannya, yang memanfaatkan kedudukannya untuk mengambil keuntungan di tengah pandemik ini. Oke, baik. Kita ini kan generasi milenial, ya. Kita di awal itu berharap dengan diangkatnya 7 orang tersebut, generasi milenial akan mendapatkan tanda petik, ya, keuntungan dengan program-program yang telah akan mereka buat gitu. Sampai sekarang kita belum merasakannya. Bagaimana tanggapan Bung Taufik? Nggak ada dampaknya. Tidak memiliki dampak apa. Kenapa? Karena nggak punya kinerja. Karena tidak ada peran mereka. Kalau Bung Randy bertanya, apa sebenarnya kerja mereka dalam staf khusus milenial Presiden Jokowi, dan hari ini kita tuh nggak tahu role model seperti apa yang mereka buat. Kalau Pak Presiden itu membawa mereka namanya staf khusus, tentu menjadi pembisik, menawarkan program-program agar ini menjadi pertimbangan pemerintah. Artinya kan Presiden menunjuk mereka sebagai staf khusus dari kalangan milenial agar mereka juga merasakan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh kaum milenial. Itulah yang akan ditawarkan oleh Presiden, program-program yang kreatif, program yang inovatif, sehingga ini berdampak eksesnya langsung terhadap kaum milenial. Kaum milenial seperti kita ini. Iya. Dan hari ini alhamdulillah Bung Randy, tidak ada program nyata apapun dari mereka. Makanya dampaknya apa Belva ini mengundurkan diri? Tidak ada. Atau tidak adanya Belva dan kawan-kawannya juga tidak berpengaruh terhadap sistem pemerintahan terkait tentang kaum milenial. Hari ini mulai dari tadi malam ada kejadian hari ini menjadi viral terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang ketika melakukan tanya jawab dengan Najwa Shihab dalam program Narasi TV-nya, wawancara ya, jawab, menyatakan bahwasannya ada sedikit hilang atau blunder yang disampaikan oleh Pak Presiden terkait pertanyaan dari Najwa. Kalau pribadi saya, hemat saya, itu adalah hal yang wajar. Dengan situasi dan kondisi yang begitu penat, memikirkan bangsa Indonesia, masyarakat 280 juta masyarakat dari Sabang sampai Merauke, Presiden tentu dengan tekanan yang begitu tinggi ya wajar saja. Manusiawi itu sangat-sangat manusiawi. Ya. Yang kita sesalkan seorang presiden yang tampil atas nama bangsa dan negara Republik Indonesia sebagai simbol negara di sana dan memiliki beberapa staf, di antara staf khusus milenial, seharusnya ini mempersiapkan. Saya punya pengalaman, Bung Randy. Saya saat itu pernah mengundang salah satu pejabat pusat, tim protokoler langsung jumpai saya. Mohon izin Pak, kira-kira nanti bagaimana acaranya, siapa nanti yang akan bertanya, apakah ada sesi tanya jawab? Ada, saya bilang. Mana yang bertanya? Tunjukkan sama saya. Ini apa pertanyaannya? Mereka catat. Begitulah protokolernya. Tapi saya tidak kasih mereka intervensi dari pertanyaan mereka. Pertanyaan dari kami dan kami kasih tahu bahwasanya ini pertanyaannya nanti. Inilah untuk kebutuhan dari mahasiswa pada saat itu tentang bagaimana sistem pemerintahan, bagaimana peran legislatif gitu kan.
Saya tidak kasih, tapi saya kasih tahu apa pertanyaan yang akan disampaikan. Sehingga apa? Sebagai pejabat publik, dia bisa memberikan jawaban yang tegas, yang lugas, sehingga mampu memberikan sebuah solusi terhadap permasalahan bangsa yang akan ditanyakan oleh anak bangsa. Seharusnya ini yang dilakukan oleh staf khusus milenial. Mereka hadir, mereka temui tim kreatif dari Najwa Shihab. Pertanyaannya kira-kira apa ini Mbak Nana? Apa yang harus disampaikan? Sehingga apa? Presiden akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mampu menenangkan masyarakat di Republik ini, mampu memberikan jawaban yang lugas terhadap masyarakat. Bukan haira seperti ini. Substansi tidak dapat, akhirnya apa? Saling menghujat terhadap anak bangsa. Betul. Ini kan kesalahan dari staf khusus milenial yang absen. Kalau mereka bijak, kreatif dan inovatif, tidak akan terjadi seperti ini. Itu salah satu peran yang mereka abaikan. Betul. Bung Taufik, Siap. ini ada pertanyaan lagi ya, yang mewakili keresahan kaum milenial. Sebenarnya apa sih harapan oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi, masih mempertahankan adanya staf khusus milenial ini? Karena sebenarnya harapannya terhadap staf khusus milenial ini, apa sebenarnya harapannya? Ya, tadi di awal sudah saya sampaikan, harapannya staf khusus milenial ini mampu memberikan informasi, memberikan program-program real yang bersangkutan dengan kaum milenial yang hari ini jumlahnya hampir 70% dari total masyarakat Indonesia, Bung. Dari total Masyarakat penduduk Indonesia ya? 70% itu kaum milenial. Waduh. Karena kita akan sampai bonus demografi itu di tahun 2030. 2030. Ini berarti udah nggak lama lagi dong? Nggak lama lagi. Makanya lama lagi. percepatan kaum milenial ini cukup tinggi. Iya. Makanya untuk memanfaatkan bonus demografi ini dibutuhkanlah staf khusus milenial agar memberikan program-program yang real, yang kreatif, yang inovatif, yang akan nanti berguna buat kaum milenial. Karena dampaknya luas ya, iya, ke masyarakat luas. karena ya, bonus demografi 2030 ketika tidak mampu dimanfaatkan, ini akan menjadi bencana demografi. Bayangkan Bung Randy, dengan usia produktif, begitu banyak usia produktif, tidak ada lapangan pekerjaan, tidak ada fasilitas-fasilitas negara yang mampu menjadi wadah mereka untuk bernaung, mencari nafkah. Ini akan menjadi tindak pidana, ini akan semakin tinggi. Ada dampak sosial yang sulit. Makanya selain ini menjadi bonus demografi 2030 ini sebagai manfaat yang akan kita terima, ini bisa menjadi bencana. Karena kaum milenial ini, kalau kata Tan Malaka, Bung, betul. Tan Malaka nih, saya izin mengutip. Tan Malaka itu orang Minang loh. Iya, Datuk Ibrahim Tan Malaka. Mengutip pernyataan beliau, harta yang paling berharga yang dimiliki seorang pemuda, yang artian hari ini di kata-kata oleh kaum milenial, idealisme. Berharap kita staf khusus milenial masih memiliki harta itu, idealisme. Kalau dia sudah berpikir secara ideal, dia tidak akan mementingkan kepentingan pribadinya. Dia akan membuat program yang kreatif, yang inovatif, yang berdampak berakses besar untuk kepentingan bangsa ke depannya. Karena apa? Generasi milenial, kaum pemuda, inilah yang akan menjadi harapan bangsa, masa depan bangsa. Kalau hari ini usia 60 sampai seterusnya, ya sudahlah, itu sudah menjadi masa lalu. Menjadi masa lalu. Mungkin di pemerintahan Presiden Joko Widodo sampai 2024, mereka paling sampai di situ aja. Selebihnya dari 2024, pertarungan peta politik itu sudah dikuasai oleh anak-anak muda, kaum milenial. Begitu dah Bung Randy. Karena tadi Bung Taufik mengutip pendapatnya salah satu tokoh bangsa, Tan Malaka, saya pun akan mengutip kata-kata dari salah seorang juga sahabat Tan Malaka yang juga adalah tokoh bangsa, bukan musuhnya, sahabat. Meskipun pada akhirnya mereka berlawanan. Iya. Bung Karno mengatakan, berikan aku 10 pemuda, akan aku guncangkan dunia. Bung Taufik pasti tahu kata-kata itu. Iya. Pasti tahu ya. Jangan sampai kata-kata Bung Karno ini nanti diplesetkan menjadi, berikan aku 7 pemuda untuk menjadi staf khusus milenial, lalu akan aku habiskan anggaran negara. Karena nggak ada kinerjanya. Pemborosan saja. Pemborosan negara. Baik,
Demikian saja ya. Kira-kira Bung Topik ada lagi yang ingin disampaikan? Ya pesan lah, pesan. Closing statement. Pesan bahwasanya ini penting, semoga didengar oleh rekan-rekan, abang-abang yang menjadi staf khusus milenial, bahwasanya kembalikanlah trust masyarakat, terkhusus trust terhadap kepada kaum milenial. Artinya kepercayaan ini sangat mahal. Dengan 2 case kita nggak bicara kinerja yang baik belum ada. Yang baik aja belum ada, sudah ada berita yang buruk. Ini kan tentu sangat berpengaruh terhadap kepercayaan publik terhadap kinerja dari staf khusus milenial. Artinya dengan sisa waktu yang ada sebelum Presiden Jokowi mengambil sikap untuk membubarkan staf khusus milenial, kembalikanlah kepercayaan publik terhadap kinerja rekan-rekan di staf khusus milenial. Mungkin itu. Terima kasih. Demikian saja video kita pada kali ini ya. Tetap dukung kami, tonton sampai habis. Like, comment, share, dan subscribe channel Kapita True. Jangan lupa dukung karya anak bangsa. Terima kasih.